Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin melanjutkan cerita yang kemarin, cerita di part 1 dan part 2. Cerita tentang perjalanan karir saya ketika merintis mulai dari nol hingga jenjang ke profesional. Baik, untuk yang kemarin saya menceritakan di part 2 itu terakhir kali cerita tentang ketika saya berangkat ke Jombang ya. Ketika saya berangkat ke Jombang dan menaiki truk sapi ya, truk pengangkut hewan sapi, tapi saya bukan sapinya ya. Saya cuma di Jombang saya uji coba ya, di sana saya juga sempat ikut internal juga di Jombang, cuma sebentar, cuma 2 kali pertandingan ya, sambil nunggu jadwal seleksi di Stadion Merdeka Jombang Divisi 1 Nasional. Jadi pada saat itu saya coba lah, siapa tahu itu rezeki saya. Mungkin di divisi 3 PS Isra Sragen Jawa Tengah saya nggak masuk, di divisi 2 Persib Pekalongan saya juga nggak masuk. Tapi jangan sampai hal semacam itu menjadi penghalang ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan dan cita-cita kita. Jadi jangan sampai terus frustasi di sana, nggak masuk di kota A, nggak masuk di kota B, nggak masuk. Jangan sampai membuat kita frustasi. Karena apa? Karena sepak bola tidak hanya di, misalkan ya, sepak bola tidak hanya di Bojonegoro, sepak bola tidak hanya di Sragen, sepak bola tidak hanya di Pekalongan, sepak bola tidak hanya di Jawa, sepak bola tidak hanya di Pulau Jawa, sepak bola juga tidak hanya di Indonesia. Jadi kita harus punya mindset, punya pemikiran seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk terus memotivasi diri kita bahwa tidak ada kesuksesan yang diraih dengan jalan yang mulus-mulus saja. Jadi itu mungkin bagian dari proses menuju kesuksesan meniti karir untuk cita-cita kita. Jadi saya terangkan, ketika di sana di Jombang, saya sebenarnya di Jombang itu saya membawa cedera lutut bawaan. Di PSID Jombang Divisi 1 Nasional saya membawa cedera lutut bawaan yang saya dapat ketika saya di Persibo U21 dan Persibo U23, seleksi Persibo U23 tadi. Pada saat fisik, jadi saya punya cedera lutut itu, saya paksa terus, enak sedikit saya paksa terus, ditawarin main sedikit saya paksa buat main. Justru itu sangat berbahaya ya, itu sangat berbahaya. Karena apa? Mungkin itu pengalaman pribadi saya yang sangat pahit ya, mengalami cedera lutut bagi pesepak bola, apalagi yang masih merintis karir di dunia sepak bola sudah cedera lutut. Itu sangat pahit, bahkan itu sempat membuat saya frustasi, benar-benar frustasi, pengen berhenti dari sepak bola. Sehingga saya pernah juga kerja di salah satu bank, tepatnya di Kota Tuban ya, salah satu bank di Kota Tuban 1 bulan. Ternyata saya mengundurkan diri 1 bulan itu karena saya masih yakin masih bisa untuk melanjutkan karir saya di sepak bola. Pada akhirnya setelah cedera lutut itu saya coba lagi memperbaikinya lagi, mulai dari terapi sendiri, karena pada saat itu memang benar-benar saya sendiri memang benar-benar kesulitan ekonomi. Jadi saya anggap ya ini proses saya. Jadi ini memang cerita karir saya. Setelah cedera itu saya kurang lebih 2,5 tahun ya, cedera 2,5 tahun saya cedera lutut. Saya paksa dulu, sebenarnya itu sangat buruk untuk kita sendiri. Makanya di sini saya juga pengen memberi masukan ke adik-adik yang mungkin mengalami cedera ya, jadi
jangan terlalu memaksa, apalagi cedera kayak cedera lutut, cedera ankle. Jangan enak sedikit dipaksa. Karena apa? Karena masa depan kalian itu masih panjang. Kalian juga pasti bisa lebih maksimal jika tidak membawa cedera bawaan. Jadi benar-benar harus, kalau memang cedera ya bilang cedera, kalau memang cedera lutut ya harus recovery ya. Jangan kok kuat no ya. Main muda ini memang kadang-kadang seperti itu, dikasih kesempatan sedikit kuat seolah-olah kuat, padahal itu sangat buruk di masa depan. Jadi saya di Jombang itu lanjut di Jombang, seleksi di sana saya ikut orang yaitu pelatihnya Indonesia Muda Jombang ya, Indonesia Muda Jombang, namanya Pak Edi, insya Allah namanya Pak Edi ya. Di sana tuh saya seleksi itu sebetulnya di sana itu kumpulan pemain-pemain yang sudah terbentuk ya di PSID Jombang, itu sudah kebentuk. Jadi di sana itu kayak pemain-pemain yang sudah terbentuk itu dari kompetisi internal mereka, kompetisi internal PSID Jombang. Jadi saya di sana itu benar-benar pemain yang dari luar, jadi pemain yang dari luar kota, luar daerah satu-satunya. Memang ada yang dari luar daerah, ada yang dari Bali juga ada yang dari Kediri juga ada. Cuma mereka itu dari sebelumnya sudah lama menetap di Jombang untuk ikut kompetisi internal PSID Jombang. Jadi saya seleksi, main terus. Nah, ketika main terus itu saya selalu memiliki keyakinan ya, memiliki tekad, memiliki keyakinan bahwa saya bisa cetak gol terus. Ketika seleksi cetak gol terus. Waktu itu yang seleksi coach Heru dari Blimbing Jombang, terus sama coach Hendriawan jadi di PSID Jombang itu. Jadi yang menyeleksi mereka, saya kurang lebih 3-4 hari saya seleksi di sana. Jadi saya terpilih di PSID Jombang pada saat itu. Mungkin saya punya dokumen ya, saya tunjukkan dulu surat kabar ya. Ini saya benar-benar saya simpan serapi mungkin agar nanti bisa dijadikan motivasi anak-anak saya di kemudian hari. Bentar teman-teman, clippingnya banyak sekali teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini dari koran lokal ya, koran lokal yang memang dulu saya simpen ya, koran lokal di Jombang ini teman-teman. Nah ini jadi bacanya ini seperti semacam ini: mayoritas dari Jombang, kita hanya merekrut satu pemain dari luar, yakni striker Totok Wahyu asal Bojonegoro. Almarhum Junus Naswan ini yang ngomong, sekarang sudah meninggal, pengurus PSSI bidang organisasi ya. Ini PSID Jombang divisi 1. PSID Jombang divisi 1 nasional, oke. Di sana saya sangat bahagia ya, sangat bangga. Saya sangat bangga sekali di sana ya. Di sana karena apa? Karena dengan membawa cedera lutut bawaan, saya masih bisa menunjukkan kualitas saya, dan saya terpilih jadi salah satu striker PSID Jombang divisi 1 nasional pada saat itu. Nah, jadi ketika di PSID Jombang kita satu grup sama Persisum Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sama Persepi Bima, sama
PSID Jombang, Persisum Sumbawa, Persepi Bima, sama Persekap Pekalongan, Persekap Pasuruan ya, maaf Persekap Pasuruan. Jadi, akhirnya kita bertanding di sana, bertanding di Stadion Pragas Sumbawa Besar. Kita, karena pendanaan kita pada saat itu memang benar-benar lagi kolaps ya. Jadi ada gaji saya 2 bulan juga belum kebayar. Jadi saya anggap hal semacam itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan wajar lagi, karena sepak bola Indonesia memang kebanyakan seperti itu. Jadi memang setelah tanpa support dari APBD, banyak dari kita itu yang gajinya telat atau bahkan gak sampai terbayar ya. Di Jombang waktu itu saya putaran pertama saya jadi top skor PSD Jombang Divisi 1, top skor tim ya waktu itu. Nah, setelah top skor itu PSD Jombang nggak lolos. Yang lolos adalah Persisum Sumbawa Besar sama Persekap Pasuruan ya, yang lolos itu. Nah, di putaran kedua saya bingung mau kemana. Nah, pada saat di pertandingan di Sumbawa itu saya mencetak 2 gol ya lawan Persisum Sumbawa, dan akhirnya mungkin mereka tertarik dengan permainan saya, dan saya ditelepon sama manajemen bersedia nggak misal di putaran kedua saya ikut tim mereka Persisum Sumbawa. Dengan senang hati jadi saya berangkat ya. Dari Jombang itu dua pemain, yang satu saya dari Bojonegoro atau Wahyu Setiawan dari Bojonegoro, yang satu lagi Faisal Abdillah dari Mojokerto, main belakang itu diambil di Sumbawa ya. Alhamdulillah